خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat RTI? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Hadir lagi bersama channel Rubik Tadabbur Ilmu, tempat kita berbagi ilmu dan berbagi manfaat. Dalam pertemuan kali ini, kita telah memasuki materi keempat dalam program belajar tahsin dengan judul Mengenal Sifat Huruf di dalam Tajwid, yang nantinya akan dijelaskan tentang kategori huruf-huruf hijaiyah yang memiliki ciri-ciri di dalam pelafalannya, sehingga ketika kita telah tepat mengucapkannya dan dalam penyebutannya, maka insya Allah kita akan lebih baik di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Bagaimanakah tentang penjelasan sifat-sifat tersebut? Ayo terus ikuti dan jangan pernah ketinggalan video dari channel Rubik Tadabbur Ilmu. Dan jika video ini menurut Anda memberikan manfaat, silakan share sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang Anda cintai. Selamat mengikuti materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa ba'd. Sahabat Quran, kembali kita masuk dalam pembahasan ilmu tajwid atau tahsin. Dan insyaallah pada sesi kali ini kita masuk kepada bab sifat. Sahabat Quran, sifat dalam permasalahan ilmu tajwid ini terbagi dua. Yang pertama adalah sifat lazimah, yakni sifat yang senantiasa melekat pada huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah sifat aridoh. Sifat aridoh adalah sifat yang sifatnya kondisional, tergantung kondisi atau keadaan. Kita contohkan misalnya nun sukun atau tanwin, ketika bertemu huruf ba maka ia menjadi iqlab. Atau nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf ikhfa maka ia menjadi ikhfa. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan maka ia menjadi izhar halki, seperti itu ya. Jadi artinya sifat aridoh walaupun satu huruf tapi bisa berbeda-beda hukum tergantung kondisi dan keadaannya. Nah, sahabat Quran, tadi sudah kita ketahui sifat dalam ilmu tajwid itu terbagi dua, yakni sifat lazimah dan sifat aridoh. Nah, sekarang sifat aridoh kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu, insya Allah pembahasannya pada sesi-sesi berikutnya. Dan insya Allah pada kali ini kita akan membahas permasalahan sifat lazimah atau sifat yang senantiasa melekat pada huruf hijaiyah. Nah, teman-teman sahabat Quran, sifat lazimah terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah sifat al-muta'abbadah, yakni sifat yang memiliki lawan. Kemudian yang kedua adalah sifat ghairu muta'abbadah atau sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, setelah kita ketahui bahwa sifat lazimah terbagi dua, yakni al-muta'abbadah dan ghairu muta'abbadah, sekarang sifat ghairu muta'abbadah kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat al-muta'abbadah atau sifat yang memiliki lawan. Huruf hijaiyah itu ada 28 huruf ya. Ada perbedaan pendapat dalam masalah jumlah huruf ya. Ada
para ulama yang mengatakan huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 28 huruf. Kemudian ada juga para ulama yang menganggap huruf hijaiyah itu 29 huruf. Insya Allah untuk kedepannya kita akan bahas permasalahan perbedaan ini. Kenapa bisa terjadi perbedaan ulama dalam masalah jumlah huruf? Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29 huruf. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil pendapat yang 28 huruf dulu, supaya teman-teman bisa lebih gampang dalam mencerna pelajaran-pelajaran yang akan kita sampaikan nantinya. Jadi setiap huruf memiliki sifat masing-masing. Artinya misalnya yang 10 huruf dari huruf hijaiyah ada pada sifat A, maka sisanya yang 18 huruf masuk ke dalam sifat B. Demikianlah maksudnya sifat al-mutadhadah. Jadi masing-masing huruf hijaiyah pasti memiliki lawan dan tidak boleh tidak dalam permasalahan sifat lazimah al-mutadhadah. Baik, sifat yang memiliki lawan ini atau al-mutadhadah ini ada 5 jenis, ya. Ada 5 jenis. 5, kemudian nanti ada lawannya 5. Kemudian nanti ada sifat yang pertengahan, yakni sifat bainiyah, ada 1 jenis sifat. Seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan sebutkan dulu secara garis besar apa saja sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah sifat hams. Sifat hams yang menjadi lawannya adalah sifat al-jahr. Nah, sifat hams maknanya adalah sifat yang memiliki karakter mengalirkan aliran nafas. Ya. Jadi sifat al-hams sifatnya mengalirkan aliran nafas, dan lawannya al-jahr maknanya adalah tertahannya aliran nafas. Ini sifat yang pertama. Yang kedua adalah sifat syiddah. Syiddah maknanya adalah tertahannya aliran suara. Yang menjadi lawannya adalah sifat rokhawah. Rokhawah kebalikannya yakni mengalirkan aliran suara, ya. Dan ada di antara sifat ini ada pertengahannya, ya. Jadi yang sifat yang kedua ini syiddah dan lawannya rokhawah, ada sifat pertengahannya yakni sifat bainiyah. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat isti'la, yakni terangkatnya pangkal lidah. Dan yang menjadi lawannya adalah sifat al-istifal, yakni terhamparnya pangkal lidah. Kemudian yang keempat adalah sifat al-itbaq, ya. Sifat al-itbaq adalah sifat yang memiliki tertutupnya rongga mulut, ya, tertutupnya rongga mulut. Dan yang menjadi lawannya adalah sifat infitah, yakni terbukanya rongga mulut. Dan yang terakhir, yang kelima dari sifat al-mutadhadah atau yang memiliki lawan adalah sifat al-idlaq. Sifat al-idlaq maknanya adalah huruf-hurufnya mudah diucapkan. Dan yang menjadi lawannya adalah sifat al-ismat, yakni huruf-hurufnya sulit dikeluarkan. Nah, inilah kira-kira keterangan permasalahan sifat lazimah yang masuk ke dalam kategori al-mutadhadah atau yang memiliki lawan, yakni 5 dan lawannya 5, kemudian ada 1 sifat pertengahan. Mungkin untuk kali ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk penjelasannya permasalahan sifat-sifat secara detail, secara lengkap, secara rinci, insya Allah akan kami bahas dalam sesi-sesi berikutnya. Barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.